Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 dengan tema Wawasan Nusantara dengan judul video. Selamat menyaksikan. Keberagaman Indonesia. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, ratusan suku, bangsa, dan 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini menjadikan Indonesia negara yang sangat beragam. Maka, toleransi adalah kunci utama menjadi persatuan. Toleransi sudah tertanam dalam Pancasila pada sila pertama dan ketiga yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Ini menekankan kita pentingnya kehidupan beragama yang rukun dan menjadi dasar agar kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Perbedaan bukanlah alasan untuk menjauh. Justru dari perbedaan ini kita bisa belajar dan tumbuh bersama. Bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati di hari raya, menjaga ucapan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Toleransi bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menghormati ibadah, menjaga perkataan, dan mendengarkan pendapat orang lain. Namun, tantangan dari berita hoax, ujaran kebencian, dan sikap fanatisme dapat merusak kerukunan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya edukasi toleransi. Pendidikan toleransi sejak dini sangat penting lewat keluarga, sekolah, dan media. Kita bisa membentuk generasi yang terbuka dan saling menghargai. Toleransi bukan sekadar simbol, toleransi bukan hanya sekadar slogan, tetapi harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku kita setiap hari. Harapannya Indonesia bisa jadi contoh dunia. Negara yang berbeda-beda tapi tetap satu dalam damai. Dimulai dari kita, anak muda yang peduli dan mau menghargai perbedaan. Dalam laporan tahunannya, Setara Institut memandang bahwa permasalahan intoleransi terjadi karena tidak adanya regulasi ataupun aturan yang jelas dalam kehidupan bernegara seputar kebebasan beragama. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar, setiap warga negara berhak memeluk agama dan keyakinannya, namun seiring dengan perkembangan waktu, masalah kebebasan beragama seringkali dipermasalahkan dan dibawa ke ranah hukum. Informasi lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POU di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka melaporkan kasus ini ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui posko pengaduan lapor Mas Wapres. Intoleransi dalam beragama di Indonesia. Pengertian intoleransi beragama. Yang pertama, intoleransi beragama adalah sikap tidak menghormati atau tidak menerima perbedaan keyakinan atau agama orang lain. Yang kedua, dapat berupa diskriminasi, pelarangan ibadah, ujaran kebencian, hingga kekerasan. Yang ketiga, bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Landasan konstitusional kebebasan beragama. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasannya, negara harus melindungi semua agama, tidak boleh ada paksaan atau larangan dalam menjalankan ibadah lain keyakinan. Bentuk-bentuk intoleransi beragama. Yang pertama,
pelarangan pembangunan rumah ibadah. Yang kedua, persekusi terhadap minoritas agama. Yang ketiga, penolakan terhadap perayaan hari besar agama tertentu. Dan yang keempat, ujaran kebencian berbasis agama di media sosial. Contoh kasus, penolakan pendirian gereja di beberapa daerah, pengusiran jamaah Ahmadiyah dan Syiah. Hukum lain yang relevan. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Dampak intoleransi beragama. Memecah belah persatuan bangsa, meningkatkan konflik horizontal, menurunnya rasa aman di masyarakat, merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis dan pluralis. Peran negara dan masyarakat. Negara menegakkan hukum secara adil, menindak pelaku intoleransi, mendorong pendidikan toleransi sejak dini. Masyarakat menghargai perbedaan keyakinan, menyularkan toleransi di ruang publik dan media sosial, menolak ujaran kebencian. Upaya pencegahan intoleransi. Yang pertama, pendidikan karakter dan multikulturalisme. Yang kedua, dialog antar umat beragama. Yang ketiga, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan yang keempat, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran oleh aparat. Berikut adalah diagram fishbone yang kami gunakan untuk membahas kasus intoleransi dalam agama. Masalah utama berada di kepala ikan dan untuk akar permasalahannya berada di duri-duri ikan. Dari masalah intoleransi dalam agama yang kami bahas, ada 6 kategori akar permasalahannya, yaitu dari sudut keluarga, pendidikan, pemahaman agama, lingkungan sosial, media dan informasi, serta politik dan kebijakan publik. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Untuk kategori akar permasalahan pertama adalah keluarga. Pada kategori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang tua mewariskan pandangan intoleran. Yang kedua, pendidikan agama yang sempit di rumah. Yang ketiga, kurangnya diskusi terbuka tentang keberagaman dalam beragama. Kategori akar permasalahan selanjutnya adalah pendidikan. Pada kategori ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, minimnya kurikulum multikultural. Yang kedua, kurangnya pendidikan toleransi sejak dini. Yang ketiga, sumber belajar hanya dari satu perspektif. Kategori berikutnya adalah pemahaman agama. Pada kategori ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, kurangnya dialog antar umat beragama. Yang kedua, sikap fanatik buta terhadap ajaran tertentu. Yang ketiga, tafsir keagamaan yang eksklusif. Kategori berikutnya adalah lingkungan sosial. Pada kategori ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, adanya stigma terhadap ajaran agama tertentu. Yang kedua, dominasi mayoritas yang menekan minoritas. Yang ketiga, pembiasaan sikap eksklusif dalam komunitas. Kategori berikutnya adalah media dan informasi. Pada kategori ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua, hoaks keagamaan. Dan yang ketiga, berita agama yang provokatif. Kategori terakhir dalam akar permasalahan intoleransi dalam agama yaitu politik dan kebijakan publik. Pada kategori ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, politisasi agama dalam berkampanye. Yang kedua, kurangnya perlindungan hukum terhadap minoritas. Yang ketiga, kebijakan diskriminatif berbasis agama.
Emang aku nggak boleh ya gabung sama kalian? Kan kita beda. Emang kenapa kalau beda? Duduk sana, 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 sana. Happy kenal sama orang sana nggak? Oh, kenal. Emang kenapa? Aku soalnya kemarin mau gabung sama orang itu nggak ngasih. Oh, sama. Aku juga digituin. Mungkin orang itu berpendapat bahwasanya kita berbeda dari mereka. Mau nanya dong. Kenapa? Kenapa sih setiap kami mau gabung sama kalian, kalian nggak ngebolehin? Ya kan kita beda. Loh, emang kenapa kalau beda? Ya kalau beda kami aja, kalian aja. Kita kan beda. Udah, nggak boleh kayak sebagai gitu. rakyat Indonesia harus saling menghargai dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya sila pertama dan sila ketiga yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Gimana kalian baikan aja? Lagi pula kan kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Minta maaf ya, kami baru sadar meskipun kita berbeda-beda bukan berarti kami saling mengasingkan. Iya, kami juga minta maaf ya. Juga minta maaf ya. Maaf ya, We. Kesimpulannya, drama ini mengangkat persoalan intoleransi yang menjadi akar konflik perpecahan di masyarakat. Konflik yang muncul diakibatkan adanya perbedaan agama ataupun keyakinan, dan akhirnya dapat diselesaikan melalui komunikasi, pengertian, dan sikap saling menghormati. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap orang hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta menjalankan ibadah sesuai agamanya. Selain itu juga terdapat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Kata-katanya hari ini dong, Kak. Bhinneka bukan hanya sekedar kata. Paham.